walaupun sebenarnya di hubungan ini kita berdua harusnya sama-sama menerima, yang dianya nggak bisa nerima kekelingian gue, otomatis gue merubah diri gue yang nggak klingi, dan gue kehilangan diri gue di situ. Dan akhirnya lo berubah jadi orang lain. Iya, dan akhirnya gue merasa ini nggak sehat. Welcome to Blind Podcast. Blind Podcast adalah media gue untuk belajar public speaking. Jadi kalau lo nemuin kekurangan, please kindly send me your critic to build me up. Oke, balik lagi sama gue Chris Rivaldi aka Panjul. Gue balik lagi sama kalian bakal ngebahas tentang toxic relationship. Nah, sebelum gue masuk ke topik pembicaraan, gue bakal ngebahas sedikit apa itu toxic relationship secara general. Nah, buat yang nggak tahu, toxic relationship itu secara harfiah artinya hubungan yang beracun. Nah, beracun di sini maksudnya bisa macam-macam. Bisa beracun, bisa juga merugikan, bisa juga negative things. Pokoknya hal-hal yang merugikan lo, yang menimbulkan efek-efek negatif buat lo. Nah, mungkin dari kalian banyak banget yang nanya toxic relationship itu seperti apa, gejalanya seperti apa, dan juga rasanya seperti apa. Nah, banyak teman-teman gue yang nge-request ini karena mungkin beberapa dari mereka sedang ada di fase ini atau mungkin sudah berhasil keluar dari fase ini. Udah sama gue sekarang Fani Lemutiani. Apa kabar Fani? Baik. Fani ini kebetulan adalah sahabat gue dari zaman sekolah. Kita kenal udah dari 2012an ya? Ya. Kayak udah berapa? 8 tahun ya? 7-8 tahunan ya? 8 tahun. Iya Fani ini pokoknya sahabat gue dari zaman sekolah. Kebetulan Fani beberapa kali cerita tentang hubungannya yang mungkin bisa dibilang toksik ya. Dikit doang, tapi biasanya emang gak ke gue, ceritanya ke yang lain. Ceritanya biasanya girls to girls kan. Kalau ke cowok biasanya paling kan cuma disautin kayak apaan sih. Iya, kecuali gue cerita ke cewek lo ya. Iya. Kalau gue cerita ke cowok lo pasti nyampe tuh ke lo. Nyampe. Biasanya gue sama cewek gue ngegibahinnya Fani gitu. Biasa gitu ya kan. Gak ada bahan omongan, ngomongin Fani aja yuk. Soalnya gitu. Masalah hidup gue kebanyakan jadinya enak di situ gitu untuk diomongin kan. Lumayan kayak daripada lo bingung nyari topik pembicaraan, mendingan kayak gue sama cewek gue kayak ngomongin Fani aja gimana gitu. Seru kan, ya kan. Apalagi ya kayak banyak gitu yang Iya, saking banyaknya aja kayak gak habis topik gitu, lumayan banget kan. Nah Fani, sekarang lagi sibuk apa sih? Gue sih kebetulan kan kemarin gue sempet kerja di salah satu kafe di Galaxy ya. Terus dari situ gue udah keluar. Terus gue sekarang kerja di salah satu bank. Itu gue sih baru banget masuk. Alhamdulillah sih bisa masuk ke situ kan. Iya. Sekarang gue lagi ada lagi di fase proses training. Oh, training udah sampai training. Sampai training. Nanti selesai itu baru mulai kerja di awal tahun. Oke, alhamdulillah ya udah dapat kerjaan kan di masa pandemi kayak gini, lagi susah-susahnya ya kan. Bener. Rasanya lumayan juga lo kerja di bank. Iya, dapetin kerjaan yang bagus gitu, maksudnya tuh udah susah gitu. Iya kan. Bener-bener rata-rata sih. memang paling yang standar-standar gitu. Iya, kan. ini kerjaan yang emang lumayan banget kan. Iya, betul. Nah, Fani, gue kan sekarang pengen ngebahas tentang toxic relationship nih ya kan. Gue mau nanya dulu dong, menurut lo toxic relationship itu apaan sih? Kalau menurut gue nih ya, menurut gue pribadi, toxic relationship itu ketika gue ngejalanin hubungan, tapi gue nggak bisa bergerak. Gak bisa bergerak gimana tuh maksudnya? Ruang gue terbatas gitu. Terbatas. Jadi, gue nggak bisa ungkapin apa yang gue rasa, walaupun dia nyakitin, tapi gue nggak bisa ngomong kalau dia nyakitin. Nah, kayak dimanipulasi gitu nggak sih? Iya. Jadi kayak gue denial gitu ya, gue ngerasa iya gue kayak nolak kayak enggak, dia tuh nggak gitu. Jadi gue selalu kayak enggak, dia nggak gitu. Nanti juga dia baik lagi, tapi tanpa gue sadarin jadinya gue kehilangan diri gue sendiri. Karena ditutupin aja gitu kan. Karena lo denial nih kayak enggak gini kok gitu. Akhirnya lo terjebak sama pikiran lo sendiri dan perasaan lo sendiri. Jadinya toksik menurut gue kayak gitu. Gue gak bebas, gak lepas. Iya, lo berusaha buat jadi orang lain karena biar nyenengin pasangan lo ini kan. Betul. Nah itu pendapat Fani tentang toxic relationship. Nah kalau boleh tahu, lo pacaran tuh dulu pertama kali kapan sih? Itu gue zaman yang bener-bener pacaran tuh gue zaman SMA ya, kelas 2. Lu juga pasti tahu lah itu cowok gue siapa kan. Yang kakak kelas itu? Iya, kakak kelas itu. Berapa lama sih itu waktu itu? Itu gue setahunan. Ya lumayan lama ya. Gue setahunan sama dia, itu bener-bener kalau misalnya gue bilang itu cinta pertama gue sih. Masih teringat gak? Masih sih, kalau misalnya keinget mah keinget, cuman ya udah. Biasanya katanya kan first love tuh yang paling ngena banget, yang paling teringat tuh first love ya kan? Iya, parah. Ini kalau boleh tahu putusnya kenapa tuh? Itu nggak jelas sih.
gue taunya sih dia bilang bosen sama gue, tapi ternyata gue baru inget nih dia dekat sama teman sekelasnya. Iya, teman sekelasnya dia, ada orang dia baru putus dari gue. Gak lama sebulan kemudian dia jadian sama cewek itu. Oh, alasannya bosen? Ya awalnya alasannya bosen. Klise banget ya. Tapi alasannya bukan mau UN kan? Biasa ada kayak gitu anjir. Itu kelar UN. Oh, itu kelar UN? Itu kelar dia UN. Oh, bukan pas diutusin, maaf sayang kita putus ya, aku pengen fokus UN. Malah justru pas dia lagi UN gue yang dukung dia waktu itu. Gitu. Kayak suportif banget kan. Dulu kan zaman-zaman Twitter for BlackBerry kan. Itu gue di Twitter kayak nyemangatin. Sampai temen-temennya tuh kayak ngomong enak banget ya UN ada yang nyemangatin. Semangat UN ya sayang gitu ya. Gitu. Padahal abis itu udah gue cuma jadi support aja. Gak jadi pelabuhan terakhir. Nah, gue kan ngebahasnya toxic relationship nih. Sebenarnya kan toxic kan banyak ya, nggak cuma relationship. Cuman gue bakal ngebahas spesifiknya itu tentang relationship nih. Lo kapan sih pernah berada di fase ini? Lo pernah merasakan itu kapan sih? Gue ada di hubungan toxic itu udah 2 kali dengan 2 laki-laki yang berbeda dan tahun yang berbeda juga. Itu waktu itu pernah gue di tahun 2018 gue cuma berjalan 3 bulan karena gue nggak sanggup banget. Dan di situ gue masih pede aja gitu, gue kayak ngerasa gue nggak butuh dia, makanya gue paksa untuk gue lepas, walaupun itu gue juga susah untuk lepas dari situ. Cuman kayak yaudahlah biarin aja, udahlah, pede aja gitu kan. Kayak gitu. Terus kalau yang satu lagi gimana? Satu lagi itu di tahun ini gue gue kenal dia di Desember 2019. Terus gue jadian cuma jatuhnya 10 bulanan. Oh 10 bulanan aja. Dan berakhir putus juga. Nah putus ya? Iya putus tuh. Jadi kalau misalnya ada yang nanya putus ya? Putus. Bukan kalau misalnya kata kalau gue ganti bukan pakai kata putus kayaknya pedih banget gitu. Mending putus aja. Nah lo kan pernah berada di posisi itu kapan sih lo menyadari lo berada di posisi toksik itu tuh kapan sih? Kayak wah kayaknya gue sama pacar gue toksik nih. Kapan sih lo sadarnya tuh? Perlakuan apa yang lo terima ketika lo sadar itu? Gue sadarnya ketika ya itu tadi yang gue bilang, gue kehilangan diri gue sendiri. Gue lo tahu kan Jul, gue orangnya seprik apa, gue sebacot apa gitu kan. Gue tahu banget sih ya. Tapi dia mengarahkan gue untuk kayak banyak hal, kayak gue tuh gak suka kalau lo gandeng gue di depan banyak orang. Gue tuh gak suka kalau lo gelendot-gelendotan depan orang. Atau bahkan dia pernah bilang gue gak suka dipeluk di motor. Nah, jadi gue tuh orangnya kan kelingi parah. Iya, gue tahu lo kelingi banget. Gue tuh pengennya gelendotan aja gitu kan. Gue manja dan dia gak kasih gue itu. Tapi gue tetap mau pertahanin itu dan merubah itu. Jadi gue ngerasa ih gila ini toksik banget. Kenapa gue harus merubah hal yang sebenarnya biasa aja, yang lumrah aja kita lakuin saat kita in relationship ya. Kecuali memang gue gak in relationship sama dia. Mungkin dia boleh ngerasa risih gitu kan. Tapi ini gue in relationship dan dia gak bisa. Tapi bodohnya gue bisa terima. Ya karena sayang aja, bikin gak sih? Ya gue nganggepnya kayak itulah dia. Jadi gue harus bisa terima. Walaupun sebenarnya di hubungan ini kita berdua harusnya sama-sama menerima. Yang dianya gak bisa nerima kekelingian gue, otomatis gue merubah diri gue yang jadi gak kelingi. Dan gue kehilangan diri gue di situ. Dan kan akhirnya lo berubah jadi orang lain. Iya, dan akhirnya gue merasa ini gak sehat. Ya toksik lah ya. Buat diri gue, gak tau buat dia ya. Ini buat diri gue aja gak sehat. Nah ketika lo udah sadar nih, oh ternyata nih toksik nih, tindakan apa sih yang pertama kali lo ambil? Lo udah sadar, oh toksik banget nih, kayak gue cabut ya. Atau lo pertama tuh kayak lo ternyata kayak memanipulasi diri lo sendiri, kayak enggak dia nggak gini. Lo reaksi lo pertama gimana sih tindakan lo? Gue gini ya, gue pernah waktu itu ribut sama dia, kayak bener-bener yang parah banget menurut gue. Itu bener-bener apa ya, tercapai gue ngadepin dia. Di situ dia kesel sama gue sampai hampir mau nyakitin gue secara fisik. Iya. Tapi sebelumnya dia udah pernah nyakitin gue secara fisik. Cuman itu, bedanya itu pakai kaki. Maksudnya gimana? Yang terakhir tuh dia udah mau nendang gue pakai kaki. Oh, separah itu. Gue. Separah itu. Dia mau nendang kepala gue pakai kaki.
Situ gue langsung kayak demi Allah gue mau putus. Demi gitu. Allah gue udah gak bisa. Tahu apa yang dia lakuin? Dia ngomong apa? Apa yang dia lakukan? Dia nangis, Minta maaf atau minta maaf dan bilang gak mau putus dari gue. reaksi lu gimana tuh? Gue diem, gue bilang gue mau cabut. Akhirnya di situ gue ketemu sama Nurul ke Galaxy. Gue jalan sama Nurul, gue nongkrong sama Nurul. Di situ dia masih nanyain kan pengen lanjut atau enggak. Di situ gue kayak udah yakin banget enggak. Gue bilang udah nggak mau sampai dia menghubungin teman-teman gue, dia menghubungin Nurul, dia menghubungin salah satu teman gue juga yang lagi nongkrong di situ juga sama gue. Kayak dia minta tolong lah, bilangin ke Fanny bla 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 gitu. Jadi gue ngerasa kayak gak jelas gitu, dia nggak perlakuin gue secara baik. Itu langsung kayak sujud di depan kaki gue karena dia tahu gue kasihan dan gue sayang sama dia gitu kan. Tapi gue tuh bener-bener sakit itu sih waktu itu. Nah, ketika lo menerima perlakuan itu, lo kan ini kan menurut gue udah parah banget kan, karena lo udah di abuse secara fisik. Reaksi lo tuh yang efek lo itu apa aja sih? Entah lo ngerasanya mental atau mungkin lo ngerasa depresi atau apa? Ada nggak sih efek-efek yang ngaruh banget ke lo tuh apa setelah lo menerima abuse secara verbal dan non verbal tuh apa aja sih efeknya? Gue ngerasa gue dulu nih gue agak cerita aja dulu ya, karena dulu tuh gue udah pernah yang namanya mungkin orang-orang deket gue pasti tahu gue sering banget yang namanya self harm. Gue nyakitin diri gue sendiri separah itu. Tapi waktu itu gue sempet sembuh karena gue ketemu orang yang bener. Sampai akhirnya gue kambuh lagi, gue ngelakuin hal kayak gitu ketika gue ketemu si yang toksik ini. Gue gak tau sih dia ngerasa dia toksik atau enggak, tapi menurut gue dia toksik. Terus akhirnya sampai di tahap yang gue balik lagi karena itu tadi gue nggak bisa nyampein apa yang gue rasain, nggak bisa nyampein apa yang ada di pikiran gue karena gue terlalu takut dia tinggalin gue. Sampai akhirnya gue mendem, akhirnya setiap berantem gue kurang gila. Nah tadi apa aja, berupa apa yang kalau misalnya yang lo rasain tadi? Kayak gini, misalnya gue berantem sama dia berdua, orang-orang kan gak ada yang tahu ya. Harusnya. Orang-orang gak ada yang tahu apa yang dia katain, apa yang keluar dari mulut dia. Sampai gue bisa sengamuk itu. Oh, penyebab awalnya. Iya. Jadi yang dia ceritain ke orang, gue ngamuk dan gue gila. Oh, seperti itu. Tapi dia gak menjelaskan apa yang dia ucapin. Alasan kenapa lo berbuat itu. Iya. Separah itu kah? Separah itu. Udah bener-bener kayak gue udah gak merasa kok gue doang sih yang salah, lo juga salah. Gue lo tahu mental gue rapuh, dan lo bisa mainin itu sesuka hati lo gitu. Gue kayak karena lo tahu mental gue rapuh, lo senggol dikit, lo pancing emosi gue sedikit, gue ngamuk, dan nanti orang-orang lihatnya gue gila. Semanipulatif itu. Tapi dia berarti nggak pernah kayak ngomongin yang sebenarnya di depan halayak gitu? Semua yang gue tahu, bahkan dia pun juga dia ngechat temen gue, sahabat gue kan si Nurul, dia ngechat Nurul segala macem, sampai bahkan Nurul pun kesel. Maksudnya kayak apaan sih lo, ya udah kalau lo mau cerita ya cerita, tapi gak usah terus-terusan ngejelekin Fanny. Coba lo introspeksi diri, kenapa Fanny bisa sampai seperti itu? Apa yang salah dari lo, apa yang lo ucapin? Dia tuh gak pernah bisa mengerti. Orangnya terlalu keras dan gak mau aku salah. Separah itu ternyata ya. Nah, ketika lo ngerasa udah toksik, lo cabut nih kan ya. Lo kan pasti cabut. Lo pernah nggak sih ngerasain ketika udah cabut nih dan lo berhasil move on dari si toxic relationship ini, yang benar-benar move on, apa sih lo ngerasain? Apa kalau ngerasain kebebasan kah? Atau ternyata masih ada trauma kah? Apa sih yang lo rasain ketika lo berhasil keluar dari sini? Gue kayak gue dibilang trauma parah ya, trauma parah. Cuman ada satu sisi positif yang gue ambil, mungkin pun tanpa gue sadari gue juga jadi sosok yang toksik buat dia. Jadi gitu. Gue mikirnya untuk saling terima, dan ini kesempatan gue masing-masing untuk self healing gitu, buat sama-sama nafas. Maksud gue kita benar-benar udah salah, udah jauh, dan lo salah, gue walaupun dia nggak ngaku salah, tapi gue tetap anggapnya lo salah dan gue salah. Jadi sekarang gue cuma bisa bersyukur dan cuma bisa jalanin apa yang ada aja sekarang untuk diri gue sendiri, karena gue ngerasa memang
kalau kita menuntut orang untuk bertanggung jawab atas bahagia kita, itu malah nyakitin diri kita sendiri. Iya, karena lo berekspektasi pada orang lain. Iya, kayak gitu. Gue berekspektasi tinggi sama dia. Gue berharap dia bisa memberikan apa yang gak pernah gue dapetin, contohnya kayak keluarga atau segala macam. Kan gue emang kurang ya, keluarga gue tuh kurang. Tapi ternyata malah iya, apa yang lo cari dari dia ternyata lo nggak dapet gitu. Karena jatuhnya memang dia manipulatif itu, dia pun ke keluarganya ngomongnya gue gila. Separah itu juga ternyata. Ya. Oh, I jadinya see. udah akhirnya gue. Walaupun sebenarnya di antara ini bukan gue yang pergi sih, jatuhnya memang awalnya dia yang pergi. Awalnya dia yang pergi, tapi gue akhirnya bisa menerima dan gue nggak pernah cari dia lagi. Pasti lo menyesal banget kan sih? Gue menyesal kenapa gue nggak bisa tegas jadi perempuan. Oh, I see. Gitu sih. Kenapa gue nggak bisa tegas diri gue sendiri? Iya benar sih. Kenapa gue kekurung di situ terlalu lama? Kenapa gue terlalu denial? Kenapa gue selalu bilang ke teman-teman gue enggak dia baik, enggak dia. Kalau menurut yang gue baca itu sih kayak lo digaslight, itu lo dimanipulasi sih sebenarnya. Lo dimanipulasi sama dia karena perasaan dia yang kadang baik banget ke lo tapi kadang bisa jahat banget. Itu yang kadang yang buat lo mikir kayak enggak ntar dia baik lagi gitu. Terus juga ditambah lo masih ada perasaan sayang. Itu yang menurut gue bisa jadi manipulasi diri lo sendiri yang akhirnya lo denial sih kalau menurut gue. Karena memang dia itu dia tahu gue secinta itu sama dia. Ketika dia marah dia bisa buang gue jauh-jauh. Tapi karena dia tahu gue sayang, jadi ketika dia pengen balik ya dia tinggal balik dengan izinnya gue maafin. Oh, dan selalu seperti itu. Diulang lagi. Dan itu polanya sama. Polanya sama. Wah, ngaco juga sih. Nah, sekarang yang lo pengen rencanain ke depannya apa sih? Lo kan pasti trauma, kalau ngerasain trauma banget. Sekarang rencana lo ke depannya itu kayak gimana sih? Gua mau bahagia diri gue sendiri. Iya bener sih, self healing dulu ya. Mungkin lo ngerasa kayak kemarin di hubungan lo yang toksik ini, lo terlalu lama sayang sama orang sampai lo lupa sayang sama diri lo sendiri ya kan. Lo terlalu memprioritaskan orang sampai lo kayak lupa sama diri lo sendiri. Iya. Sampai gue lupa sama sakitnya gue sendiri, sama kerugian gue sendiri. Sampai gue lupa. Nah, Nong, tadi kan lo bilang lo pasti trauma, menyesal, dan juga lo mungkin kedepannya bakal self healing dulu kan? Iya, betul. Mungkin gak sih kayak lo bakal menjalin hubungan lagi dalam waktu dekat? Enggak sama sekali? Enggak, big no. Enggak dulu lah ya? Iya. Tapi kalau misalnya nanti kedepannya lo akan menjalin hubungan, apakah lo akan jauh lebih selektif dari ini? Gue mungkin ya, karena gue gini loh, gue tuh orangnya tipikal yang memang gue tahu gue ada di hubungan yang salah, tapi gue selalu introspeksi diri kan. Gue introspeksi diri lagi, dan gue memahami kekurangan gue. Iya, benar. Mungkin kalau gue udah siap untuk memulai lagi, semua kekurangan gue kemarin gak akan pernah gue keluarin lagi. Iya, pelajaran banget lah ya, biar gak terulang lagi. Jadi gue mungkin poinnya gue nanti kalau ngejalanin lagi sama orang baru, gue bakal lebih tegas sama diri gue untuk kalau gue merasa tidak nyaman dan gue merasa tidak punya ruang, lo utarakan. Gue utarakan. Mungkin kalau misalnya udah sampai gue udah tahap utarakan tapi tetap gak bisa, gue pergi. Mending cabut ya. Daripada biar gak terlalu dalam juga kan. Iya, maksud gue biar gue gak terulang lagi. Bener sih. Biar lo nya gak terlalu cinta banget, atau juga lo sakit yang gak terlalu sakit banget. Iya bener. Nah, mungkin buat pertanyaan terakhir nih ya, ada gak sih pesan-pesan lo buat orang-orang yang sedang ada di fase ini, atau orang-orang yang mungkin ingin keluar dari fase ini? Ada gak sih? Ada. Apa tuh? Mungkin pesan gue tuh kayak untuk coba pahamin diri lo sendiri. Lo yakinin diri lo sendiri. Lo cari support sebanyak-banyaknya. Lo cari saran sebanyak-banyaknya. Jangan lo pendem. Ketika lo ngerasa lo udah gak nyaman sama hubungan itu, jangan lo pendem. Lo keluarin, lo ungkapin. Jadi lo bisa dapet omongan dari kanan kiri yang bikin lo bisa buat yakin keluar dari itu. Dan pastiin orang-orang itu yang benar-benar bakal selalu ada buat lo, yang benar-benar selalu dukung lo di saat susah ataupun enggak gitu. Iya benar-benar. Jadi karena memang ketika lo udah bisa keluar dari situ, gue yakin banget
lo ngerasa bangga sama diri lo. Iya, lo ngerasa jauh lebih baik juga. Jauh lebih baik gitu. Terus kalau misalkan nih ya, misalkan masalah ini terulang lagi ya, amit-amitnya ya, mungkin lo akan jauh lebih ini kali, lebih dewasa, lebih matang, lebih tegas, lebih berani ambil tindakan ya. Iya, mungkin gue juga gak akan sedrama itu gitu loh. Maksudnya udah no drama lah gitu. Maksud gue kayak udah umur segini juga, untuk lebih baik ya mendingan diri gue sendiri dulu. Iya, bahagian diri sendiri penting ya kan. Nah mungkin banyak dari Fanny yang kita bisa ambil nih contohnya, biar kedepannya hubungan itu bisa jadi lebih baik, bisa lo lebih tegas sebagai cowok ataupun cewek dalam berhubungan, biar lo nggak berada di dalam toxic relationship. Karena toxic relationship ini emang sama sekali nggak sehat ya. Enggak. Buat lo atau buat pasangan lo itu sama sekali nggak sehat. Karena kalau menurut gua pasangan yang sehat itu harus sama-sama menguntungkan, ya kan. Betul. Gitu. Oke, mungkin segitu aja dari gua. Terima kasih sudah Fanny, terima kasih sudah berbagi pengalamannya dengan gua dan teman-teman yang lain. Segitu aja dari gue Panjul. Gue Fanny, IG gue Fanny Tiani. Ya, boleh. Nanti di follow ya. See you guys next time. Bye.